Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Andra Johansa. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal sistem operasi Windows pada laptop Acer dengan tipe ES14. Kebetulan untuk tutorial ini kita menggunakan ES420. Jadi sebelum melakukan proses instalasi ulang sistem operasi Windows 10 pada laptop Acer dengan tipe ES114, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan ada di video ini. Poin pertama, di sini saya akan membuat bootable dengan menggunakan Rufus. Jadi kalian bisa mendownload Rufus terlebih dahulu untuk membuat bootable-nya. Dan yang kedua, saya akan membuat bootable menggunakan ISO Windows 10. Dan media instalasinya kita di sini menggunakan flash disk. Lalu selanjutnya, setelah membuat bootable untuk melakukan booting instalasi ulang sistem operasi Windows, kita akan melakukan pengaturan BIOS. Ya, di sini BIOS-nya perlu diatur agar kita bisa melakukan booting instalasi ulang sistem operasi Windows-nya. Setelah melakukan proses pengaturan BIOS, maka kita lanjut ke tahap yang berikutnya atau ke tahap utamanya, yaitu penginstalan sistem operasi Windows-nya. Di sini kita menggunakan Windows 10. Dan yang terakhir adalah proses finishing, di mana saya akan menjelaskan beberapa pengaturan singkat instalasi ulang Windows 10. Dan terakhir akan saya jelaskan sedikit mengenai driver atau beberapa aplikasi yang wajib diinstal setelah melakukan instalasi ulang sistem operasi. Jadi di sini ada 6 tahap: membuat bootable, pengaturan BIOS, instalasi ulang sistem operasinya, dan pengaturan finishing. Lalu penjelasan mengenai aplikasi apa saja yang akan diinstal setelah melakukan proses instalasi ulang sistem operasinya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita akan membuat bootable. Di sini saya akan membuat bootable menggunakan aplikasi Rufus dan ISO Windows 10. Untuk media bootingnya saya menggunakan USB flash disk. Untuk informasi tambahan, di sini saya menggunakan laptop yang berbeda dalam membuat bootable-nya. Tetapi jika kalian tidak mempunyai laptop lain, kalian bisa membuat bootable-nya pada laptop yang ingin kalian install juga bisa. Jadi setelah membuat bootable, kalian bisa menginstal ulang laptop di laptop yang sama. Baiklah, kalian buka dulu aplikasi Rufusnya. Dan jika kalian yang belum mempunyai aplikasi Rufus, nanti akan saya letakkan link untuk mendownload aplikasi Rufus di deskripsi video ini. Lanjut, pilih yes. Setelah itu kalian perhatikan di device. Di device ini masih kosong karena kalian belum mencolokkan flash disknya. Jadi kalian colokkan dulu flash disknya ke USB portnya agar flash disknya terdetek di kolom device. Ini saya menggunakan flash disk dengan merek Kingston. Ini Kingston dengan kapasitas 8 GB. Ini 8 GB. Sebentar, saya perjelas dulu. Sebentar. Ini 8 GB. Lalu saya masukkan atau saya colokkan ke USB portnya. Saya colokkan ke USB portnya sampai terdetek di device. Oke, ini sudah saya colokkan. Sebentar, apakah terdetek? Kita lihat. Nah, ini sudah terdetek ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ada keterangannya. Nah, setelah di device ini terdetek, kalian masuk ke menu atau select untuk memilih ISO-nya. Kalian pilih select. Sebentar, lagi loading. Dan kalian pilih ISO yang telah kalian download. Nanti akan saya taruh juga link untuk mendownload ISO Windows 10-nya di deskripsi video ini. Jika sudah di-download, kalian pilih ISO-nya. Nah, jika sudah seperti ini berarti kalian berhasil memilih ISO Windows-nya. Kalian pindahkan ke partition scheme. Di sini kalian pilih GPT. Untuk laptop yang akan kita install ini adalah laptop Acer dengan tipe E14 atau ES14. Jadi kalian partition scheme-nya pilih GPT karena laptopnya itu menggunakan target sistemnya adalah UEFI. Jadi GPT untuk UEFI dan MBR untuk BIOS. Setelah partition scheme dipilih, maka kalian bisa memilih start. Untuk yang lainnya kalian biarkan default. Kalian klik start, lalu kalian klik OK lagi. Dan tunggu sampai dengan proses pembuatan bootable selesai. Oke, ini sudah ya, untuk pembuatan bootable-nya sudah kita buat dan siap untuk digunakan sebagai media
penginstalan sistem operasi Windows 10 pada laptop Acer IS14. Nanti kita akan lanjutkan di laptop Acer IS14. Ini kita keluar dulu, lalu kita matikan dulu. Sebelum itu cabutkan dulu flash disknya ini, lalu matikan laptopnya ini. Kita akan melanjutkan proses instalasi ulang di laptop Acer i114. Ganti dengan laptop Acer i114 tadi. Ini adalah laptop Acer Aspiri IS14. Bisa kalian lihat di TV-nya. Dan kita akan lakukan proses instalasi ulang sistem operasi di laptop ini. Jadi simak terus videonya, jangan di skip jika kalian ingin tahu cara menginstal ulang laptop ini. Laptop ini sebelumnya sudah pernah diinstal ulang juga menggunakan sistem operasi Windows 8, dan akan saya install kembali menggunakan Windows 10. Kalian lihat dulu datanya dengan cara pergi ke File Explorer. Kita pergi ke File Explorer, lalu kalian pergi ke My Computer atau My PC. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah partisi C berapa kapasitasnya. Nanti saat proses instalasi ulang sistem operasi ini, kita harus memformat salah satu dari partisinya untuk dijadikan sistem. Dan jangan sampai kalian salah pilih dalam pemformatan partisi. Nantinya kita akan memformat hanya partisi C-nya saja yang akan kita format atau kita delete, dan kita buat dengan partisi yang baru. Jadi untuk partisi D jangan kalian apa-apakan. Nanti di proses instalasi ulangnya kalian cukup format atau delete yang partisi C-nya saja. Nanti data kalian akan hilang jika kalian salah format. Dan sebelum melakukan proses instalasi ulang sistem operasi terkhususnya Windows, yang perlu kalian lakukan adalah mencharger laptopnya selama proses instalasi ulang sistem operasi. Jangan sampai di tengah proses instalasi ulang laptop kalian mengalami kehabisan baterai dan mati di tengah jalan. Nantinya jika itu terjadi, takutnya ada kesalahan atau problem error yang terjadi dan mengakibatkan kerusakan pada perangkat kerasnya. Jadi colokkan dulu chargernya ini, jangan sampai dilepas selama proses instalasi ulang sistem operasi Windows-nya. Oke, ini dicolokkan terlebih dahulu. Setelah charger dicolokkan, maka masukkan juga flash disknya ke port USB-nya. Ini flash disk yang telah kita burning tadi menggunakan Windows 10. Ini flash disknya, kita masukkan ke USB port. Setelah flash disk dimasukkan ke USB portnya, kalian tekan tombol power, lalu cepat langsung tekan F2 untuk memasuki mode BIOS-nya. Oke, paham ya, tekan tombol power, lalu cepat langsung tekan F2 untuk memasuki mode BIOS. Tekan F2. Setelah masuk ke mode BIOS, kalian pindahkan dari tab information, kalian pindahkan ke tab boot. Nah, di sini pastikan USB HDD-nya ini ke paling atas. USB HDD-nya ke paling atas. Dan untuk cara menaikkan flash disk-nya ini ke paling atas, kalian bisa menekan F6. Nah, jika sudah ke paling atas, kalian harus mengubah secure boot ini ke pengaturan disable. Jadi dari enable ke disable, ini adalah yang paling penting. Nanti kalian bisa lihat video saya di atas, klik saja, tekan F10, lalu pilih yes. Kalian tunggu sampai booting berjalan. Ini sudah masuk proses booting, artinya pembuatan bootable kalian sudah benar dan kita berhasil memasuki booting untuk melakukan instalasi ulang sistem operasi Windows 10. Untuk pengaturan bahasa, di sini kalian mau pilih Indonesia. Di sini pilih Indonesia atau biarkan saja default. Pilih Indonesia, lalu pilih next, lalu install sekarang. Kalian centang dulu kotak dialognya, lalu pilih next. Ini kalian pilih yang custom, jangan yang upgrade, kalian pilih yang custom. Nah, di sini adalah apa yang saya bilang sebelumnya tentang partisi C dan D. Kalian bisa lihat di sini banyak sekali partisinya, dan jika kalian tidak mengingat mana yang partisi C dan mana yang partisi D, maka kalian bisa salah format. Jadi saya pahamkan betul
harus diingat yang mana partisi C dan yang mana partisi D. Untuk partisi C nya tadi kita lihat bahwa ada yang 100 GB, berarti ini adalah partisi C nya. Sedangkan partisi D nya itu berkapasitas 349 GB. Artinya yang harus kita format atau yang harus kita delete adalah 100 GB dan 2 di atasnya, dan jangan diganggu yang di bawahnya. Jadi untuk pembuatan partisi baru kita hapus yang C nya saja, yang 100 GB. Oke, kita delete yang C nya, dan pastikan data kalian telah di backup sebelum melakukan pemformatan atau pendeletan. Nanti jika sudah dilakukan pendeletan, maka data yang sudah terhapus tidak akan bisa kembali lagi. Oke, sudah yakin ini adalah partisi C nya, kalian bisa delete. Klik OK, jangan di bawah 100 GB, jangan di delete. Kita delete yang di atasnya saja dan akan kita buat partisi baru. Oke, ini kita delete juga. 300 MB ini kita delete juga. Uh, 128 ini kita delete juga. Dan hanya tersisa 100 GB. Dan 100 GB ini kita buat partisi baru dengan cara klik new, lalu apply, pilih OK juga, dan sudah kita buat partisinya. Jadi dia akan secara otomatis membuat beberapa partisi yang lain, tetapi tidak perlu bingung, kita hanya fokus dengan yang 100 GB saja. Setelah dibuat partisi C nya, kita klik format agar kita bisa menginstal ulang di partisi C nya ini. Kita klik format, lalu OK. Oke ya, bisa kalian pahami ya, artinya kalian harus mengingat dulu yang mana partisi C dan yang mana partisi D. Ketika sudah tahu, kalian harus format yang partisi C, atau kalian bisa delete juga partisi C dan membuat partisi baru. Jika kalian bingung, maka kalian cukup format saja yang partisi C nya, tidak perlu mendelete partisi lainnya, cukup format saja partisi C lalu klik next. Jika sudah diformat, klik next. Dan proses instalasi Windows 10 tengah berjalan. Tunggu saja beberapa menit sampai laptopnya selesai 100% dan melakukan restart ulang. Oke teman-teman, laptopnya sudah merestart. Kita tunggu saja. Nanti kita tunggu juga beberapa menit lagi sampai proses finishing atau instalasi finishingnya selesai. Jadi kita cabut flashdisknya. Jadi sudah sampai sini kita cabut flashdisknya. Ini sudah saya cabut flashdisknya ini. Kenapa harus dicabut? Karena jika tidak dicabut, maka laptopnya ini akan mengulang proses instalasi operasi yang baru lagi. Jadi dia melakukan booting kembali sesuai dengan perintahnya flashdisknya yang paling atas. Jadi ini harus dicabut agar tidak melakukan booting kembali. Dengan catatan, laptopnya sudah merestart. Jangan cabut ketika di tengah proses instalasi ulang tadi. Ini kita tunggu saja untuk finishingnya. Kira-kira membutuhkan waktu 10-15 menit, dan baru kita bisa melihat hasil dari penginstalan sistem operasi Windows 10-nya. Oke, lanjut ya. Untuk pemilihan bahasa ini kalian pilih bahasa Indonesia, lalu pilih yes. Untuk bahasa keyboardnya ini kalian pilih default aja, US, lalu pilih yes. Ini kita skip saja. Untuk jaringan, jika kalian punya WiFi atau punya koneksi, kalian konekkan. Di sini saya untuk mempercepat video, saya skip saja juga. Ini saya skip untuk WiFi nya. Untuk ininya juga di skip saja dulu. Tunggu lagi beberapa menit. Dan laptopnya sudah merestart lagi. Ini sudah tahap akhir ya teman-teman ya. Untuk nama, kalian bisa kasih nama kalian, atau sebagai contoh kita kasih nama Windows 10. Enter. Lalu untuk passwordnya ini kalian kosongkan saja
Atau jika kalian ingin menambahkan password, bisa kalian buat sesuai yang kalian inginkan. Tapi di sini saya skip saja. Jika tidak mau ada password, kosongkan lalu klik next. Untuk ini kalian pilih saja Expert untuk mempercepat ya. Oke, sepertinya proses instalasi ulang Windows 10 ini sudah selesai. Kalian bisa lihat untuk finishingnya juga sudah selesai. Dan seperti yang saya katakan, saya akan menjelaskan sedikit ketika sudah selesai proses instalasi ulangnya. Yang pertama itu mengenai driver. Untuk driver itu kalian bisa mendownload driver laptop sesuai dengan merek dan tipenya, atau kalian bisa mengupdate-nya melalui internet, melalui Windows Update juga bisa. Ini kalian connect dulu terlebih dahulu ke internet. Ini sudah connect internet. Kalian pergi ke setting. Lalu kalian cari itu Windows Update. Lalu kalian update Windows-nya. Ini bertujuan agar sistem kita itu up to date, tidak ketinggalan. Jadi jika kalian mempunyai jaringan atau wifi, kalian bisa update Windows-nya. Tetapi jika tidak mempunyai wifi, bisa kalian hentikan terlebih dahulu, atau kalian pause sampai kalian menemukan jaringan wifi. Lalu selanjutnya kita install driver. Nah, driver ini bertujuan untuk melengkapi komputer kalian agar bisa digunakan dengan sempurna. Jadi jika tidak ada driver, maka laptop kalian itu belum sempurna untuk digunakan dan dioperasikan. Driver itu seperti driver wifi, driver touchpad, driver sound. Jika tidak ada driver, maka tidak akan berfungsi selayaknya. Seperti sound tidak akan berfungsi jika tidak ada drivernya, atau wifi tidak akan berfungsi jika tidak ada drivernya. Untuk melihat driver apa saja yang belum terinstall, kalian masuk ke File Explorer, lalu di disk PC kalian klik kanan, lalu pilih Manage. Setelah itu kalian pilih Device Manager. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa jika ada driver belum terinstall, maka ada ikon tanda seru atau tanda warning. Ini seperti ini, tanda warning, berarti drivernya belum terinstall. Nah, untuk menginstal driver ini kalian bisa menggunakan driver pack atau mendownloadnya di Google. Setelah drivernya kalian download, kalian instalkan. Dan cara installnya cukup mudah, kalian ikuti saja petunjuk dari proses instalasi drivernya. Nah, selanjutnya setelah driver, kalian harus menginstal aplikasi yang wajib ada. Apa itu aplikasi wajib ada? Aplikasi wajib ada itu aplikasi yang secara umum digunakan pada perangkat komputer. Untuk aplikasinya itu seperti Microsoft Office, terdiri dari PowerPoint, Excel, dan Word. Pemutar musik seperti GOM Player, untuk pemutar video seperti Go Player. Yang terakhir adalah aplikasi antivirus seperti Smadap. Oke, saya kira segitu dulu dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like channel ini.